apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan masalah. Baik itu penderitaan, baik itu berkat yang melimpah. Kalau berkat jelas nggak masalah, Pak. Betul? Baik itu mungkin ada tekanan-tekanan dalam hidup kita, tapi semua itu saya mau beritahu justru membuat kita, membawa kita terus melekat sama Tuhan. Amin. Manusia itu memang punya kecenderungan, ya. Kalau sepertinya aman-aman saja, sepertinya tidak ada yang menekan, ya, dia mulai lepaskan pegangannya sama Tuhan. Maka itu saudara, kadang-kadang kita butuh diberikan hembusan angin supaya kita pegang erat-erat sama Tuhan. Tapi saya percaya apapun yang kita lewati bersama dengan Tuhan, ujungnya pasti kemenangan, ujungnya pasti keberhasilan, ujungnya pasti adalah berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan berkata, engkau terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Orang yang naik adalah orang yang menang. Dan orang yang menang, dia harus mau menghadapi yang namanya peperangan. Tapi peperangan saudara dan saya bukan peperangan milik kita, tapi milik Tuhan. Yang setuju bilang amin. Karena apa? Karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kita ini udah gak ada apa-apanya lagi, saudara. Baik itu masalah, ada Tuhan yang tanggung itu semua. Kalaupun kita gagal, Tuhan pasti memulihkan. Kalaupun kita berhasil, kita gak akan sombong karena kita tahu hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka terlebih dulu Yohanes pasal yang ke-20, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Setelah itu Yohanes 21 ayat yang ke-7 dan Yohanes 21 ayat yang ke-20. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, saya mau saudara betul-betul memperhatikan kalimat yang tertulis di sana. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berikutnya Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dan yang terakhir Yohanes 21 ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Kekasih Kristus, ketika saudara memperhatikan 3 ayat ini, saudara mungkin berpikir, ini kaitannya apa? Tiga-tiganya kok tidak ada kaitan sama sekali. Yang satu bicara tentang kebangkitan Yesus, yang satu berbicara tentang murid-murid yang melihat Yesus. 3 hal ini memang tidak berkaitan, tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian bahwa di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, selain ada murid-murid, ternyata di situ disebutkan ada murid yang dikasihi Yesus. The disciples whom Jesus loved. Ada murid-murid, ada murid yang dikasihi Yesus. Bisa tangkap sampai di sini? Betul? Dari 3 itu yang kita baca, ada Petrus, ada murid-murid yang lain, tapi juga ada murid yang dikasihi Yesus. The disciple whom Jesus loved. Saya mempertanyakan terus tentang hal ini. Kalau saudara yang sering baca ayat-ayat ini, langsung bisa menangkap. Murid yang dikasihi Yesus, siapa itu murid yang dikasihi Yesus? Yohanes, betul? Berbahagialah Yohanes. Firman Tuhan bilang murid yang dikasihi Yesus. Tapi disinilah justru masalahnya. Kalau Yohanes
dikasih oleh Yesus, lalu murid-murid yang lain tidak dikasih oleh Yesus. Di mana sebutan Dia Tuhan yang penuh kasih bagi setiap orang? Kalau ada Yohanes yang dikasih Yesus, lalu ada murid-murid yang lain, Alkitab tidak berkata bahwa mereka dikasih oleh Yesus. Apakah mereka memang tidak dikasih oleh Yesus? Kalau begitu Tuhan Yesus membeda-bedakan. Kalau gitu Yesus membedakan, ada murid yang dikasihi, ada murid biasa-biasa aja, ada murid biasa banget. Kira-kira begitu. Apakah seperti itu? Ternyata saudara, kalau kita mempelajari tentang murid yang dikasihi Yesus, kalimat ini hanya terdapat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, tidak kita akan temui ucapan atau kalimat murid yang dikasihi Yesus. Apa artinya? Artinya kata murid atau kalimat murid yang dikasihi Yesus semata-mata adalah penggambaran Yohanes, penulis Injil, tentang dirinya. Bukan berarti Yesus membeda-bedakan, tetapi ini adalah satu penggambaran dan satu pengakuan seorang Yohanes, muridnya Yesus, bahwa dia ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Bukan hanya murid, tapi murid yang dikasihi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari-hari ini dalam hidup saudara, apa yang saudara rasakan dalam hubunganmu dengan Tuhan? Apakah kau cuma murid? Ataukah kau mengaku seperti Yohanes mengaku, membuat satu statement? Saya percaya ini adalah praktek iman. Bukan hanya praktek iman, tapi betul-betul itu yang dia rasakan, bahwa Yesus love me, Yesus itu mengasihi saya. Siapa di tempat ini hanya berhenti menjadi umat percaya saja? Ataukah engkau sungguh-sungguh menjadi orang yang dicintai Tuhan? Siapa yang merasa mengalami dicintai oleh Tuhan? Tepuk tangan meriah bagi Allah. Haleluya. Kekasih Tuhan, menjadi orang percaya, semua orang percaya. Tapi dicintai itu adalah pengalaman pribadi. Betul? Itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Cinta itu kan tidak bisa dipaksakan. Coba yang pernah jatuh cinta, bisa dipaksakan? Susah ya. Pakai perjanjian, pakai macam-macam, susah. Karena cinta itu sebetulnya sesuatu yang dirasakan. Kasih Yesus itu sesuatu yang nyata, harus dirasakan oleh murid-muridnya, terlebih lagi oleh mempelai-mempelainya. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kasih Tuhan, kita nggak akan pernah rindu Tuhan. Kalau kita nggak rindu Tuhan, kita juga pasti nggak rindu Dia datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Buat apa ketemu? Betul? Saudara tidak mencintai seseorang, terus ngapain capek-capek pengen ketemu? Pasti tidak, bukan? Tapi seseorang atau seorang pribadi yang saudara cintai, rasanya pengen dekat, pengen ketemu terus. Dan memang Allah ternyata bukan menjadikan saudara sekedar umat percaya, tapi sungguh-sungguh umat yang dikasihinya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Coba kita buka bersama-sama. Dikatakan di sana, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus, yang dikasihinya. Bapa mengasihi saudara dan saya di dalam Yesus. Di dalam Dia, kasih Bapa itu sampai kepada kita semua. Amin. Bukan cuma diselamatkan, tapi juga engkau dikasihi, dicintai Bapa. Pertanyaannya hari-hari ini, apakah kita juga
menjadi orang yang mengasihi Dia, suka berada dalam hadirat-Nya, ataukah sebaliknya kita ingin jauh-jauh. Kalau sudah hari Minggu, aduh minggu lagi. Rasanya kok cepet banget ya, sudah minggu lagi. Kalau ucapannya dengan penuh kerinduan kan lain, saudara. Aduh puji Tuhan sudah minggu lagi, kita bisa ibadah lagi sama-sama. Itu pasti orang kangen, betul? Coba saya minta C, Pak. Kalau orang kangen dia akan bergerak gini. Lovely are your dwelling place. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward, your love restoring my soul, your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, I love you. Ungkapkan di hadapan Tuhan. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, after you. Maka saya mengajak saudara menyanyikan lagu ini, karena orang yang bisa berkata I love you Jesus dengan segenap hati, berarti orang yang merasa dan mengalami dia dicintai Tuhan. Sebab kalau tidak, maka ucapannya itu cuma ucapan lip service. Masih mending kalau lip service, kadang-kadang lip sync, mulutnya komat kamit, tapi orang lain yang nyanyi. Itu lip sync namanya, saudara. Sebetulnya dia sendiri nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Kekristen tanpa hubungan intim dengan Tuhan, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa tahu bahwa dia dikasihi oleh Tuhan, itu sia-sia jadi orang Kristen. Lalu berharap nanti kalau mati masuk surga. Oh no, terlalu jauh itu. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mengalami damai sejahtera di bumi. Nanti ketika kita kembali, kita pasti masuk surga ketemu dengan Bapa. Kekasih Kristus, banyak orang percaya. Orang percaya Tuhan berkuasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu mengasihi dia? Itu bicara beda, saudara. Loh, Tuhan berkuasa, yes. Pencipta langit dan bumi, sanggup mengadakan apa saja. Yang tidak ada menjadi ada, sanggup menyembuhkan dan lain sebagainya. Yes. Pengakuan kita toh tidak akan mempengaruhi kemahakuasaan Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah Dia yang Maha Kuasa itu mengasihi kita? Jawabannya, ya, Dia mengasihi kita. Tapi apakah kita menyadari dan mengalami hal itu? Mari kita sama-sama di minggu pagi hari ini menyadari bahwa kita bukan pribadi yang biasa-biasa, bahwa kita ini dicintai Tuhan, bahwa kita ini dikasihi Allah. Pandangan yang seperti ini akan membuat perbedaan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi apapun juga, kita akan tahu Dia bukan cuma sekedar menyertai, tapi Dia mencintai kita. Dia
mencintai saudara. Dan dia berkata, aku mau melakukan bagimu. Amin. Saya tunjukkan, banyak orang percaya, tapi tidak banyak yang menyadari bahwa dia itu dikasihi dan Tuhan mau berbuat buat dia. Coba kita buka dalam Matius 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Matius 8, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, ya, minggu lalu kita berbicara tentang Yesus berkhotbah di atas bukit. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Baca bersama-sama ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saya percaya oleh karena khotbah Tuhan Yesus, orang kusta ini sudah mendengar, orang kusta ini juga melihat ada banyak mujizat dikerjakan, dia menjadi percaya. Sama seperti orang banyak itu semua percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup mencelikan orang yang buta, Yesus sanggup membukakan telinga orang yang tuli, bahkan Yesus sanggup membangkitkan orang mati, Yesus sanggup. Orang banyak percaya, termasuk orang yang sakit kusta ini. Tapi masalahnya, dalam hatinya dia tidak yakin apakah Yesus mau mentahirkan dirinya. Dari mana kita tahu? Dari perkataannya. Tuhan, apa katanya? Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini tidak menyadari bahwa dia sedang berjumpa dengan juru selamat dunia yang datang karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia dapat mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kalau hidup yang kekal saja Tuhan jamin, apalagi hidup yang sementara di bumi ini. Tuhan pasti sanggup dan mau menjaminnya. Yang setuju katakan amin. Kekasih Kristus, orang yang sakit kusta ini membutuhkan kesembuhan, tapi dia tidak yakin bahwa Allah yang maha tadi mau melakukan bagi dia. Yesus tidak berkata-kata terlalu banyak, dia langsung menjamah orang itu. Dia mengulurkan tangannya menjamah dan berkata, aku mau. Itu adalah tanda cinta. Amin. Ketika seseorang yang kita kasihi membutuhkan sesuatu dari kita, kita nggak pikir panjang, pasti kita berkata, yes, I do, aku mau. Ya, kalau masih dipikirkan lagi, itu namanya nggak cinta, saudara. Tapi kalau seseorang yang sangat kita cintai, suami kita, istri kita, keluarga kita, tiba-tiba membutuhkan sesuatu, datang sama saudara, dan memang saudara mengasihi, saya percaya, tidak mikir saudara bilang, yes, ayo kita berangkat sekarang. Betul tidak? Ada yang heran, masa gitu sih Pak? Ini pasti yang bilang masa gitu sih Pak, itu mungkin punya pengalaman buruk, ya, mengalami penolakan demi penolakan. Tapi saya percaya, kalau kita punya relationship yang baik, ya, di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, kita akan tahu arti mencintai, arti mengasihi. Itu nggak pikir panjang, kita lakukan. Saya nggak bicara soal blood saja. Artinya begini, family is not about blood. Keluarga itu bukan berbicara tentang hubungan darah saja. Family artinya adalah orang yang mengulurkan tangan ketika engkau membutuhkan. Itu adalah family. Successful Bethany families. Dan ada satu yang menyatukan lebih daripada hubungan darah antar keluarga, antar saudara, yaitu darah Yesus. Amin.
Siapa percaya? Engkau semua dikuduskan oleh darah Yesus. Tepuk tangan Maria bagi Alkitab. Artinya apa? Satu dengan yang lain, kita ini sebetulnya sama. Diikat oleh darah Yesus. Itu bicara tentang family. Kekasih Kristus, kembali ke pembacaan ini. Orang yang mengalami sakit kusta ini tidak pernah menyadari bahwa dirinya itu dikasihi oleh Tuhan. Yesus tidak pernah menjamah semua orang yang sakit, tapi Yesus menjamah orang yang memang meminta kepada Dia. Dan orang ini minta, Yesus mengulurkan tangan menjamah. Saya percaya mungkin ini kali pertama jamahan yang dirasakan oleh orang kusta itu. Kenapa? Sejak dia kusta, hukum agama pada waktu itu, sekali lagi saudara, hukum agama itu memisahkan. Hukum agama itu mengajarkan kepada orang Israel, orang yang sakit kusta itu harus dikucilkan. Ya, kalau saya baca dalam Imamat 13 ayat 45 sampai dengan ayat 46, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Ya, Imamat 13 ayat 45. Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Sudah susah, ya. Orang nggak ada yang senang karena sakit kusta. Sudah menderita, harus mengalami penolakan lagi, saudara. Ya. Maka dia harus mendeklar dirinya najis, najis. Ya. Rambutnya terurai, dia tutup mukanya. Ya. Satu kenajisan kalau berhadapan, bertatapan muka dengan orang yang kena kusta. Lalu dikatakan di dalam ayat 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Itulah hukum agama. Dan itu sah. Tapi semua itu dibatalkan, diterobos oleh korban Yesus. Korban Yesus di kayu salib. Kekasih Kristus, kasih Yesus dari sorga. Kekasih Kristus, orang yang dikasih Tuhan siapa? Dunia ini, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang dikasihi oleh Tuhan. Orang kusta ini juga ikut dengar firman Tuhan. Dia ada di sana, lihat Yesus. Saya percaya imannya bangkit karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Dan ketika dia berhadapan dengan juru selamat gak pakai hukum agama lagi. Juru selamat gak bilang begini, hei, kau kan tahu hukum Musa kan? Gak boleh dekat-dekat, sana jauh-jauh. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada yang bisa selamat, saudara. Tapi juru selamat datang, dia berkata apa? Aku mau, sambil dia jamah. Selesai. Kekasih Kristus, maka tahirlah orang itu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dengar baik-baik, apa yang Tuhan lakukan bagi orang kusta ini, Tuhan juga selalu mau melakukannya bagi kita semua yang percaya bahwa Dia itu mengasihi kita. Amin. Gak peduli. Kenapa contohnya kusta? Ya artinya penyakit yang sudah begitu hebat saja dan punya dampak sosial yang luar biasa, Tuhan mau. Apalagi yang kurang daripada itu. Amin. Tapi saya percaya Tuhan kita, Dia selalu mengasihi saudara dan saya apa adanya. Amin. Tak peduli latar belakang kita. Tidak perlu berapa lama kita telah gagal. Tapi ketika kita bertemu dengan juru selamat, dia cuma berkata, aku mau. Aku mau. Padahal kalau kita sama sesama aja, orang minta maaf, minta ampun sama kita, kita berkata, tunggu ya, gue pikirin dulu ya. Jangan sekarang. Jawabannya jangan sekarang. Kapan Pak? Nanti 2 tahun lagi. Keburu dia lewat, saudara.
Keburu dia lewat, kita belum ngampuni. Jangan sekarang. Ya memang, ya. Saya akan pikirkan dulu. Ya. Saya akan berdoa, minta konfirmasi dulu. Orang butuh uluran tangan konfirmasi, saudara. Keburu lewat. Lah kalau Yesus berkata begitu, ih, kusta. Ya. Hukum Musa bilang apa? Jangan dekat-dekat. Sangat. Ya. Tuhan, kalau Tuhan mau, nanti gue pikirin dulu. Saudara, nggak ada orang kusta yang sembuh, saudara. Saudara bisa tangkap sampai di sini. Dia melewati segala yang ada untuk menjangkau saudara dan saya. Yang lebih kejam bagi kusta itu dosa. Sebab dosa itu upahnya adalah maut. Dulu kita hidup dalam dosa. Tuhan tak bilang begini, bersihkan dulu dirimu baru datang kepadaku. Hei, orang berdosa, bersihkan dulu dirimu. Nanti kalau kau sudah gak berdosa, engkau masuk gereja. Kalau itu yang terjadi, tidak ada orang yang bisa datang dan diselamatkan. Masa orang bisa bersih dulu sebelum mandi? Mandinya di mana? Harusnya di hadiran Tuhan. Betul? Kau dibersihkan di situ. Tapi hukum manusia sering berbeda. Bersihin dulu, beresin dulu, baru datang ke sini. Hukum manusia. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang sangat mengasihi kita. Tepuk tangan Maria bagi Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Tidak peduli bagaimanapun latar belakangnya, kalau dia percaya tidak binasa. Ketika dia percaya, dia dikasihi. Efesus 1 ayat yang ke-6 tadi saudara boleh hafalkan baik-baik. Karena kita itu dikasihi di dalam Dia yang dikasihi oleh Allah. Kekasih Kristus, kita dikasihi Bapa, bukan karena kita baik, bukan karena usaha kita, tapi kita dikasihi melalui korban Yesus. Tetap korban Yesus itu yang membuat kasih Bapa sampai kepada saudara dan saya. Bahkan janji Allah kepada Abraham sampai kepada saudara dan saya melalui Yesus yang dikasihi oleh Bapa. Saudara, kata yang dikasihi ini memang seringkali disembunyikan oleh si jahat. Bahkan ingin dihapuskan dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita berhenti sampai kata percaya saja. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ya, percaya kok diberkati memang. Tapi berhenti sampai di situ, engkau tidak dikasih. Itu yang diinginkan oleh iblis, oleh si jahat. Saya kasih gambaran begini. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Matius pasal yang ketiga, Alkitab berkata, supaya saudara punya gambaran begini. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes sebetulnya tidak mau membaptiskan Yesus. Kenapa? Loh, Yohanes bilang begini, harusnya akulah yang kau baptis. Masakan kau datang kepadaku untuk dibaptis? Apa jawab Yesus? Biarlah hal itu terjadi supaya kita menggenapi kehendak Bapa. Yesus hanya menggenapi kehendak Bapanya. Lalu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan apa yang terjadi setelah dia keluar dari air? Karena dia itu berkenan kepada Bapa, karena dia menggenapi kehendak Bapanya. Langit di atas kepalanya terbuka, lalu Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang termasuk penulis Injil Matius, murid-murid yang lain mendengar suara itu. Maka itu dituliskan dalam Injil. Inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Dalam Matius pasal yang keempat, Yesus naik dibawa masuk ke padang gurun, memasuki 40 hari dia berpuasa. Sesudah itu Yesus dicobai oleh iblis. Siapa yang ingat kisah ini? Siapa yang ingat kisah ini? Kalau enggak kita perlu baca detail. Tapi kalau saudara ingat, ya, saudara ingat setelah dia dibaptis, Yesus masuk ke padang gurun, kemudian dia berpuasa 40 hari 40 malam. Sesudah itu dia dicobai oleh iblis. Apa yang iblis katakan? Sesudah dia berpuasa, di dalam Matius pasal yang keempat dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan saudara. Mungkin kita sering baca ini berkali-kali, tapi kita tidak pernah menangkapnya dengan serius. Jika engkau anak Allah, apa yang disembunyikan oleh iblis? Yang dikasihi Allah. Yesus baru saja mendapatkan pengakuan di sungai itu bahwa inilah anak yang kukasihi. Bukan cuma anak, tapi yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis mengungkapkan sebagian, jika engkau anak Allah. Harusnya jika engkau anak Allah yang dikasihi, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Kelihatannya udah benar jika engkau anak Allah, tapi di situ banyak pemutar-balikan fakta, bahkan manipulasi data bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Bukan cuma anak Allah, tapi dikasihi. Itu lebih penting, saudara. Amin. Kita semua anak Allah, tapi lebih dari itu, kita anak Allah yang dikasihi. Amin. Saudara punya anak, ya, saudara punya anak, ya. Yang membuat mereka berbeda dengan anak-anak yang lain bukan karena mereka punya orang tua, bukan. Yang membuat mereka berbeda adalah karena mereka dicintai saudara. Bukan cuma statusnya aja, aku anaknya dia, itu papi mamiku, tapi tidak pernah dicintai. Nanti saudara, apa artinya? Yang paling-paling nanti waktu bagi warisan, itu pun kalau diingat. Betul. Tapi more than that, lebih daripada itu adalah dia tidak merasakan dikasihi. Saudara, Yesus saja di dalam pencobaannya, iblis sudah coba hilangkan yang dikasihi. Makanya seringkali orang Kristen itu masuk dalam stres, depresi, menderita, menguntuki diri, dan lain sebagainya karena lupa dia itu dikasihi oleh Bapa di sorga. Tapi kalau kita ingat itu terus, kita akan bergerak gini. Tidak peduli apapun orang buat saya, tidak peduli keadaan saya seperti apa, tapi saya tahu Bapakku di sorga mengasihi aku. Itu lebih dari segalanya. Itulah yang aku butuhkan. Berikan kemuliaan Maria bagi Allah kita. Berapa banyak di antara saudara pagi hari ini engkau dibukakan bahwa engkau adalah anak yang dikasihi oleh Bapa, bahwa engkau bukan hanya orang percaya, tapi orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Berikan kemuliaan Maria bagi Allah kita. Pulang dari tempat ini, engkau terus berkata kepada dirimu, aku ini dikasihi oleh Bapa. Betul? Amin, saudara. Dikatakan juga di dalam ayat yang kelima dan seterusnya, Matius pasal yang keempat. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Sekali lagi, it is manipulasi. Jika engkau anak Allah, harusnya anak Allah yang dikasihi. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hal yang penting
yang coba disembunyikan oleh si jahat, hari-hari ini hanya munculkan itu dan tanam dalam hati saudara baik-baik, bahwa saudara ini dikasihi. Itu beda. Mempercayai Allah, yes, itu sebuah jalan, sebuah langkah. Tapi lebih daripada itu, engkau sekarang dikasihi. Saudara bukan cuma menjadi orang percaya yang masuk gereja, tidak. Tapi saudara adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Berkat Allah, kasih karunia Allah dicurahkan melimpah dalam hidup saudara karena saudara dikasihi. Orang yang mengasihi ketemu dengan Allah yang mengasihi, hidupnya beda. Ada terobosan. Amin. Siapa yang lagi menghadapi masalah siang hari ini? Lagi ada pergumulan. Siapa lagi ada pergumulan? Saya mau berdoa. Oh haleluya, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang ada pergumulan, tapi Engkau berjanji Engkau mengasihi mereka. Karena itu pertolongan-Mu pasti turun atas mereka saat ini dalam nama Yesus. Engkau yang berkata aku mau, Engkau yang berkata aku mau, dan mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh, mereka tertolong, mereka dipulihkan, mereka diberkati. Karena Engkau Bapa udah berkata Engkau mengasihi mereka di dalam Yesus. Di dalam Yesus Engkau mengasihi mereka. Di dalam Yesus kasih-Mu Bapa sampai kepada mereka. Engkau bukan hanya memberikan mereka hidup kekal, tetapi bahkan hidup yang saat ini pun Tuhan Engkau menjamin bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan mereka bagi Tuhan. Engkau berkata seperti itu, Engkau sedang membuka tingkap langit itu. Kasih Bapa tercurah. Hukum agama apapun lewat, saudara. Peraturan-peraturan manusia, peraturan ibadah lewat ketika Yesus berkata, aku mau. Yes, I do. Aku mau. Selesai semua. Background lupakan. Tapi saya ini pernah melakukan hal yang tidak baik. Yes, bertobatlah. Bertobatlah. Ya, bukan berarti kasih karunia Allah itu kemudian membuat kita sembarangan. Bertobat. Terima kasih karunia Allah. Lalu kerjakan keselamatan itu, supaya keselamatan itu tetap menjadi milik kita. Amin. Tapi kalau kita menyia-nyiakan keselamatan itu, kasih karunia Allah, kasih Allah, kita seperti membuang mutiara. Ya. Kasih Kristus. Apa arti dikasih oleh Tuhan? Ada 4. Yang pertama, Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Itulah yang Bapak mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau kau menyadari engkau dikasih Allah, percaya saja Dia memulihkan kita. Yang kedua, karena Dia mengasihi kita, Dia ada di pihak kita. Saudara, ketika seorang anak datang kepada bapaknya, Bapak, saya punya persoalan. Saya berantem dengan anak tetangga, saya berkelahi dengan dia. Lalu bapaknya akan tapi dia berkata, tenanglah, aku ada di pihakmu. Kira-kira menang apa kalah? Saya percaya bapaknya terus gak ke sebelah mukulin anak sebelahnya, tapi didamaikan. Kan gitu salah. Tapi satu hal, anak itu akan tenang. Karena apa? Bapaknya ada sama dia. Saya pernah ngalamin. Zaman saya masih kecil, saudara. Ya, saya berkelahi dengan tetangga. Anak tetangga masih kecil, masih pakai celana monyet, saudara. Nggak pakai jas begini, saudara. Masih pakai jas, masih berkelahi, malu-maluin, saudara. Betul? Tapi ya aja masih banyak yang nggak malu tuh, saudara. Pakai jas ya berkelahi juga. Ya. Ya. Waktu itu saya masih pakai ketapel taruh di sini, saudara. Masih kecil, pakai celana monyet. Tetangga saya itu namanya Irwan Tampu Polon.
kepahitan loh saudara. Saya ingat. Irwan Tampu Bolon, kakaknya namanya Anda Tampu Bolon. Itu berdua kompak banget tuh kalau ngerjain saya di sini. Tapi puji Tuhan. Wah, kok puji Tuhan saudara? Ya. Ayo maju. Ya, begitu dia maju saya lari saudara. Ya. Saya cari papi saya. Jadi papi saya tahu anaknya lagi dikejar-kejar. Padahal saya natap loh tadi saudara. Ya. Begitu dikejar saya lari, papi. Papi saya lihat, dasar anakku dikejar-kejar. Kan gitu saudara. Begitu papi saya peluk saya begini, kayak ngomong begini, tenang anakku, aku papimu, aku ada di pihakmu. Saudara tahu, dua anak itu hilang langsung saudara. Hilang langsung, padahal papi saya nggak ngapa-ngapain saudara. Papi saya cuma peluk begini saudara. Terus saya mulai cari, mana dia? Gak ada saudara, satu pun gak ada. Rupanya kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada saudara. Amin. Arti seorang yang dikasihi oleh Allah adalah Tuhan ada di pihak kita. Dia yang akan membuat kita menang. Dia yang akan membuat kita berhasil. Amin. Jadi kemenangan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Dia. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa arti dikasihi oleh Allah? Tuhan itu memelihara kita. Bentuk daripada kasih adalah pemeliharaan. Seorang yang saling mengasihi, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak. Bentuk kasih itu adalah pemeliharaan. Katakan bersama dengan saya, pemeliharaan. Saudara berkata, I love you. Aku mengasihi engkau. Artinya apa? Engkau bertanggung jawab untuk memelihara. Ya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah. Ngomong habis itu gak bertanggung jawab. Nah, Allah kita, Allah yang memelihara. Contohnya, pada waktu Tuhan memelihara satu bangsa diselamatkan dari kelaparan. Saudara ingat kisah Yusuf? Yusuf, Yesus, sama kan? Itu. Waktu Yusuf dikirim oleh Tuhan lebih dulu, memang kelihatannya buruk, kelihatannya seperti dibuang, kelihatannya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, Yusuf menyadari betul keadaannya di sana. Dia ditempatkan Tuhan lebih dulu di Mesir untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar, bapaknya yang namanya Yakub dan saudara-saudaranya. Di mana mereka ketika Yusuf memerintah di Mesir? Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, cepat datang kemari. Cepat datang kemari. Bawa bapak, maksudnya Pak Yakub, bawa segera kemari. Aku akan menempatkan kamu di Goshen. Nanti baca dalam kitab Kejadian. Apa arti kata Goshen? Mendekat. Jangan jauh-jauh. Orang yang mengasihi itu gak kepengen jauh-jauh. Amin. Dia kepengen dekat. Bawa semua mendekat kepadaku. Aku akan memelihara engkau dan anak-anakmu dan keturunanmu. Sebab masa kelaparan ini masih akan berlangsung 5 tahun lagi. Cepat datang kemari ke Goshen. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika orang tuanya itu, ayahnya dan saudara-saudaranya datang, dia memelihara mereka selama musim kelaparan di sana. Mereka tidak mengalami kelaparan. Kita mungkin ada di dunia yang saat ini sedang mengalami banyak sekali persoalan, kelaparan, malapetaka dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, datang ke hadiratku, datang ke Goshen, datang mendekat kepadaku. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat sama aku akan pelihara kamu.
Amin. Berapa banyak saudara mau dekat dengan Tuhan? Dalam hadirat Tuhan kau dipelihara. Kau dipelihara. Betul, keadaanmu seperti apapun di luar sana ada pemeliharaan Tuhan karena Dia mengasihi kita. Dan yang terakhir, yang keempat, arti dikasihi Tuhan itu melindungi saudara dan saya. Kasih itu diwujudkan dengan perlindungan. Di dalam Mazmur pasal 91 dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Karena Tuhan mengasihi saudara. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, datang dekat pada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.